Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya video tentang bagaimana cara menyelesaikan artikel skripsi. Pertama-tama yang perlu kita cari adalah jurnalnya dulu. Jurnalnya dulu ya. Jurnalnya bisa kita cari di sini. Nah, ini websitenya sinta.ristekbrain.go.id/journals. Kemudian karena persyaratan artikel jurnal itu adalah Sinta 3 atau Sinta 4, maka kalian bisa memulainya dengan Sinta 3 terlebih dahulu. Kemudian bisa dicari dia di advanced search. Misalnya subjek areanya tentang apa? Tentang ekonomi misalnya gitu ya. Kemudian kita search. Nah, ini adalah list jurnal Sinta 3 yang terkait dengan ekonomi. Nah, kalian bisa memilih ini jurnal mana yang akan dituju gitu ya. Ini ada sekitar 68 jurnal gitu ya. Ada 68 jurnal. Misalnya kita coba di jurnal ini deh, Al-Amwal misalnya gitu ya. Kita buka. Kemudian kita lihat ini ya. Ini sebelum kita ke websitenya, kita bisa lihat dulu dia tulisannya tentang apa saja misalnya gitu ya. Kalau sekiranya nanti cocok dengan apa namanya tulisan atau tema tulisan yang akan dibuat, maka kita bisa langsung kunjungi gitu ya websitenya gitu ya. Dengan mengunjungi websitenya, kita bisa tahu apa namanya apa saja persyaratan-persyaratan atau fokus scope-nya misalnya gitu ya. Kita cek dulu fokus and scope-nya misalnya. Nah, kita baca dulu. Jurnal ini fokusnya adalah Islamic Economic dan Islamic Banking. Baik itu riset maupun isu terkini gitu ya. Semua artikel atau papers itu akan di peer review oleh 2 reviewers. Scope Al-Amwal adalah syariah ekonomi, kemudian manajemen dan bisnis syariah, syariah banking, economic development, kemudian syariah finance dan accounting. Misalnya tema kalian itu terkait dengan manajemen bisnis syariah gitu ya. Nah, setelah kalian tahu bahwa tujuan jurnal kalian ini, biasanya coba kalian pastikan kalian klik editorial tim ini. Adakah editorial tim yang bisa dihubungi? Misalnya ini editor in chief-nya gitu ya. Kalau ada emailnya, bisa kita email. Ini biasanya nih email. Ini emailnya. Tapi kok nggak keluar ya. Kalau nggak keluar ya. Kalau nggak bisa di email. Nah ini kalau yang begini saya sarankan tidak dipilih gitu ya. Karena kemungkinan akan kesulitan untuk berkomunikasi nanti gitu ya. Kita back dulu, misalnya kita cari yang lain. Karena kalau sulit dihubungi nanti malah susah ya nanti apa namanya jurnalnya diterbitkan.
Ini Petra. Kita cari di halaman 2 ya. Nah, ini misalnya jurnal ilmiah ekonomi Islam ya. Bisnis jual beli online, hukum Islam, hukum negara. Kita coba ke kunjungi websitenya. Kita lihat about-nya. Nah, ini kita klik kontaknya seperti tadi ya. Nah, ini ada alamat email. Syukur-syukur ada nomor handphone. Kalau ada nomor handphone mungkin bisa di WA. Dikonfirmasi terlebih dahulu. Misalnya kita cek di sini current isunya kapan ini. Current isunya itu bulan apa ini? Nggak kelihatan. Kita cek about ini. Mungkin ini perlu, nah kita lihatin dulu deh. Fokus and scope-nya apa ya. Ini fokus and scope-nya Islamic Bank Budget, Zakat, Islamic Capital Market. Ini perlu diperhatikan. Atau kita cari archive. Nah, ini selama setahun itu berarti dia 3 kali terbit ini ya. 1, 2, 3. Setelah 1 tahun 3 kali terbit. Ini berarti tahun 2020 sudah terbit semua. Berarti tinggal tahun 2021. Nah, yang perlu dipastikan di sini adalah tahun 2021 itu apakah antriannya sudah penuh atau belum gitu ya. Kalau sekiranya antriannya sudah penuh, lebih baik kalian tidak memilih jurnal ini karena khawatirnya akan mengantri gitu ya. Akan mengantri. Setelah kita misalnya kita konfirmasi bahwa ini masih ada slot untuk kita terbitkan jurnal, maka hal yang paling penting yang perlu kita cari itu adalah template ya. Template coba kita cek. Oh, ini di jurnal template. Nah, ini jurnal template. Jurnal template-nya misalnya kita download ya. Ini hasil download-nya. Kita coba buka ya hasil download-nya. Kita stop sharing. Kemudian kita sharing template jurnalnya. Nah, ini template jurnalnya ya. Sedikit. Nah, template jurnalnya. Nah, template jurnal ini jangan dirubah-rubah ya. Jangan dirubah-rubah dan jangan kalau mempaste gitu ya, pastikan ini paste yang spesial. Misalnya saya paste dari web gitu ya, saya cari kalimat dari web. Perhatikan. Ini kalau saya paste biasa, dia akan merubah format. Perhatikan ya. Formatnya Times New Roman 12. Kalau dia di paste biasa, dia akan merubah format. Lihat. Jadi Arial 20. Tapi kalau di paste spesial, kemudian unformat text, maka dia tidak akan berubah. Sampai di sini dipahami ya. Nah, begitu juga sampai ke bawah-bawahnya ya. Kalau kita ketika mempaste di sini,
ini tolong diperhatikan ketika kita mempaste, misalnya di sini gitu ya. Kita, nah, kalau mempaste di yang ada nomornya begini, yang ada numberingnya begini, perhatikan ini boldnya. Kalau ini kan boldnya kelebihan ya. Perhatikan boldnya harus kita kurangi sedikit. Dengan cara klik shift, kemudian geser ke arah kiri. Nanti ketika kita paste, harusnya pastenya nggak ada yang spesial ini. Kalau nggak ada yang spesial, lebih baik diketik ulang saja kalau nggak ada yang spesial ya, daripada nanti. Nah, misalnya klik pendahuluan, yang akan berubah ya. Tapi pastikan ini sama ya. Kalau dia huruf besar semua gitu ya. Nah, kalau ini kita perhatikan dia ini nggak pakai tinjauan pustaka ya. Cukup pendahuluan, isinya apa, kemudian langsung metode. Terus metode langsung pembahasan gitu ya. Lalu kesimpulan ucapan terima kasih. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang perlu diketahui terkait jurnal ya. Oh ya, mungkin satu lagi ya. Kita bisa melakukan submission. Satu lagi terkait selain template jurnal, kemudian submit artikel. Nah, ketika submit artikel ini diperhatikan author guideline-nya. Ya. Ini apa ini? Dibaca semuanya gitu ya. Maksudnya apa? Ini ada step by step-nya ya, starting submission, uploading, entering, kemudian uploading supplementary files jika ada. Gitu. Nah, ini juga diperhatikan author fee ya. Artikel yang terpublikasi harus membayar 500.000. Kalau nggak mampu, jangan cari yang jurnal yang berbayar, cari jurnal yang tidak berbayar. Tadi kan ini kan Sinta 3, mungkin bisa cari yang Sinta 4 gitu ya. Kemungkinan Sinta 4 banyak yang tidak berbayar. Kalau sudah, maka kalau kita sudah punya username, kita langsung go login atau start submission. Kalau nggak ada ya kita registrasi dulu ya. Registrasi username dan segala macam. Setelah registrasi nanti akan muncul. Ketika submission ya jangan lupa nanti mencantumkan data dosen pembimbing juga gitu ya bagi yang menggunakan artikel pengganti skripsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian perhatikan. Kalau kalian berminat untuk menulis artikel pengganti skripsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.